Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Ismail. NIM saya 811422151 dan dua rekan saya yaitu saya Suci Ramadhani Nur dengan NIM 8114222174. Saya Siti Razrawati Husain dengan NIM 8114222110. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang SKM MKKK. Oh iya, kamu ada rencana kerja di mana? Rencananya sih aku bakal kerja di sebuah proyek gitu. Oh, berarti proyek kamu nerapin K3 kan? K3 itu apa? Nah, K3 itu kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu tuh ilmu yang isinya tuh untuk nerapin peraturan-peraturan apa saja yang harus dijauhi dan yang nggak bisa dilakukan dalam kerja supaya kamu terhindar dari kecelakaan kerja, penyakit kerja, dan juga insiden-insiden lainnya yang tidak diinginkan. Kalau misalnya di proyek itu tidak ada K3, Nah, berarti nantinya kamu bakal kena penyakit dari pekerjaan itu ataupun terjadi kecelakaan dan itu pun dapat merugikan perusahaan yang kamu tempati. Emang K3 punya dasar hukumnya ya? Punya dong, yaitu ada dalam pasal 5, 20 dan 27 ayat 2 UUD 1945, terus ada dalam UU nomor 1 tahun 1970, terus ada juga di pasal 86, 87 paragraf 5 UU tentang ketenaga kerjaan. Hai. Nirmis. Nirmis itu apa? Nirmis itu kejadian di mana seseorang hampir mengalami kecelakaan namun terhindar dari cedera atau kematian. Nirmis itu termasuk dalam istilah K3. Selain nirmis, ada eksiden dan insiden. Eksiden adalah bagian dari insiden, sehingga eksiden bisa disebut sebagai insiden. Tetapi insiden tidak bisa disebut sebagai eksiden jika belum menimbulkan kerugian. Oh, berarti manfaat K3 untuk pekerja itu bisa memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya, memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan, pekerjaan memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus manfaat K3 untuk perusahaan itu bisa dapat melindungi pekerjaannya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan asuransi. Sedangkan manfaat ketiga untuk masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat, dan juga masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak. Sedangkan manfaat ketiga untuk negara dapat melindungi tenaga kerjanya, negara dapat melaksanakan kesepakatan internasional yang telah disepakati. Negara mendapatkan citra positif terhadap terlindungi tenaga kerjanya dari masyarakat dan dari internasional. Ruang lingkup ketiga sangat luas. Di dalamnya termasuk perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja atau pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, dan sebagai usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain asiden, insiden, dan nirmis, ada juga beberapa istilah yang ada di K3, yaitu ada hazard, sumber belajar potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian berupa bahan kimia,
bagian medis. Yang kedua ada danger, yaitu tingkat bahaya suatu kondisi. 3 ada aman, yaitu kondisi sumber bahaya dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Yang keempat ada harm, yaitu kerusakan atau bentuk kerugian. Dan yang terakhir ada risk, yaitu resiko kemungkinan kerugian. Berikut adalah piramida kecelakaan kerja. Yang pertama, setiap terjadinya satu kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 30 kejadian yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 600 nirmis atau hampir celaka sebelumnya. Berikut adalah logo dari K3. Yang pertama yaitu palang. Palang memiliki arti dan makna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Yang kedua adalah roda gigi. Roda gigi memiliki arti dan makna untuk bekerja dalam kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, warna putih, memiliki arti dan makna bersih dan suci. Dan yang keempat, warna hijau, memiliki arti dan makna selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir, 11 gerigi roda, memiliki arti dan makna 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. Sekian, itulah video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.